Dari semua hal yang paling saya sukai adalah buku. Ada sebuah perasaan yang menerpa saya, yakni keyakinan bahwa saya adalah orang pertama yang mendengar sapaan dari satu planet ke planet lainnya. Pada abad ke-21, robot akan menggantikan peran manusia, di mana budak bekerja di peradaban kuno. Bila kamu ingin menemukan rahasia besar di balik alam semesta, maka berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Saya tidak peduli bisa mereka mencuri ide saya. Yang saya pedulikan adalah bahwa mereka tidak memiliki ide sama sekali. Saat ini, saintis lebih berpikir dalam daripada berpikir jelas. Untuk menjadi waras, maka manusia harus berpikir jelas. Tapi bila ingin sedikit agak gila, berpikirlah lebih dalam. Kebajikan dan kegagalan dalam diri kita tidak bisa dipisahkan, ibaratnya paksaan dan masalah. Karena ketika mereka dipisahkan, maka manusia tidak akan ada lagi. Biarkanlah masa depan mengungkapkan kebenaran, serta mengevaluasi berdasarkan pekerjaan dan pencapaiannya. Saat ini adalah mereka untuk masa depan, dan untuk semua yang sudah saya kerjakan dengan sungguh, adalah milik saya pribadi. Jika seluruh kebencian di hatimu bisa diubah menjadi aliran listrik, maka dia akan menerangi seluruh dunia. Otakku hanya berfungsi sebagai penerima saja. Di semesta ini, terdapat sebuah inti di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, kekuatan dan inspirasi yang luar biasa. Setiap orang hendaknya menganggap kalau diri mereka adalah pemberian atau hadiah tak ternilai dari seseorang yang mereka cintai lebih dari apapun, sebagai suatu seni yang begitu indah, keindahan yang tak dapat dideskripsikan dan misteri di balik konsep manusia. Semua yang ditertawakan, disalahkan, diserang dan disepelekan di masa lalu adalah hal-hal yang luar biasa. Semua itu dilakukan untuk menghadirkan berbagai hal yang lebih kuat dan lebih berjaya dari sebuah perjuangan. Manusia selalu menginginkan suatu sensasi yang baru secara terus-menerus, tetapi segera acuh padanya. Keajaiban hari kemarin merupakan suatu hal yang biasa terjadi hari ini. Penemuan merupakan output terpenting dari otak kreatif setiap manusia. Tujuan utamanya yakni menguasai misteri pikiran atas material dunia secara utuh, dan pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Andai saja kamu tahu kebesaran dari 3, 6, dan 9, maka kamu akan tahu kunci dari semesta ini. Apa yang dikatakan seseorang manusia sebagai Tuhan, orang lain menyebutnya sebagai hukum fisika. Individu bersifat sementara, ras dan budaya datang lalu pergi silih berganti, namun manusia tetaplah ada. Saya dipuji sebagai salah satu pekerja paling keras, karena saya telah mencurahkan tenaga saya dari semenjak saya bangun tidur.
Ini hanyalah alat baru untuk menempatkan yang lemah pada belas kasihan yang kuat. Tidak ada ampunan dari hukum alam, kemudian kita tertarik pada malapetaka itu dengan cepat dan tak tertahankan. Pengamatan yang kurang hanyalah bentuk ketidaktahuan dan pertanggungjawaban atas banyak gagasan tidak wajar, serta ide-ide bodoh yang berlaku. Ketika kecenderungan alami berkembang menjadi keinginan yang dipenuhi oleh gairah, maka dia akan maju menuju tujuannya dengan penuh semangat. Mempraktikkan gagasan kasar, seperti yang umumnya dilakukan, bagi saya itu tidak lain hanyalah pemborosan energi, uang, dan waktu. Ada satu hal dalam diri saya, yang mungkin saja adalah sebuah ilusi, yang sering dialami anak-anak muda ketika mereka berada pada momen kebahagiaan. Namun bila saya beruntung dan berhasil menggapai cita-cita saya, maka itu akan mewakili seluruh kebahagiaan umat manusia. Setiap makhluk hidup adalah mesin yang diarahkan pada roda dunia, meskipun tampaknya hanya dipengaruhi oleh sekitarnya langsung. Lingkup pengaruh eksternal meluas ke jarak tak terbatas. Mayoritas orang telah terserap kontemplasi dari dunia luar, namun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka sama sekali. Orang yang waras tentu berpikir jernih, namun orang yang berpikir dalam-dalam akan terkesan sedikit lebih gila. Kedamaian hanya datang sebagai bentuk konsekuensi natural dari pencerahan alam semesta serta penggabungan dari pertarungan. Sejatinya, kita masih sangat jauh dari kesadaran akan kebahagiaan yang lebih baik. Ilmuwan masa kini telah menggantikan matematika dengan berbagai eksperimen, dan mereka berkeliaran melalui persamaan demi persamaan, dan akhirnya membangun struktur yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Sangat mencengangkan jika membayangkan fakta dalam hubungan ini. Sepertinya Tuhan telah menciptakan planet-planet ini secara elektrik.